Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan suatu titik dalam suatu bidang gitu ya. Nah, koordinat kartesius ini satu digambarkan dengan dua buah garis, yaitu antara garis yang horizontal dan vertikal. Garis horizontal ini kita sebut dengan ordinat ya, namanya ordinat ya. Kita namakan dia sumbu X. Kemudian sebenarnya garis yang tegak lurus terhadap garis ordinat disebut, ini namanya garis absis ya, atau disebut dengan sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Koordinat kartesius ini selanjutnya akan kita sebut bidang kartesius ya, ini namanya bidang kartesius. Untuk bidang yang berada di sebelah kanan dari sumbu X, maka dia bernilai positif ya. Bidang yang berada di sebelah kanan atau sebelah atas dari koordinat bidang kartesius bernilai positif. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 atau ke atas 1, 2, 3, 4, 5 bernilai positif dan seterusnya ya, ini dan seterusnya. Kemudian untuk bidang yang di kiri atau di bawah dari bidang kartesius ini mempunyai nilai negatif. Kita tulis angkanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Demikian pula yang ke bawah ya, itu bernilai negatif. Oke, sedangkan titik pertemuannya ini disebut titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Ini kita sebut dengan titik asal gitu ya, atau titik pangkal, nilainya 0 ya, pasti tengah-tengah ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membagi bidang kartesius ini menjadi 4. Disebut kuadran 1, kita namakan ya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Baik, tadi fungsi koordinat kartesius adalah menentukan suatu titik-titik dalam bidang kartesius gitu ya. Nah, misalnya contoh, di manakah titik A? Titik A itu dengan koordinat 4,1. 4 ini artinya dia mewakili sumbu X ya. 4 ini sumbu X dan satunya mewakili sumbu Y. Jadi selalu didahulukan X-nya kemudian baru Y-nya gitu ya. Titik A berada di koordinat 4.1, berarti kita lihat X-nya mana? Ini sumbu X. Tentukan X 1. Oke. Berarti titiknya ada di sini, pertemuan antara titik 4 dan 1. Nah, ini adalah disebut titik A. Berarti kita berhasil menemukan titik A yang berada di titik 4,1 A. Selanjutnya, di manakah titik B yang berada di negatif 3 dan 4, negatif 3,4. X-nya berarti negatif 3. X yang bernilai negatif adalah ke kiri ya. Tadi sudah dibahas, ke kiri. Dan mana negatif 3? Ini negatif 3. Kemudian Y-nya bernilai positif. Gimana? Berarti dia ada di atas. Ya. Oke, 3, negatif 3, kemudian dengan positif 4. Nah, maaf kalau garisnya kurang lurus. Nah, ini ya, ini adalah titik B. Selanjutnya, di manakah titik C? Titik C itu dengan nilai negatif 2 dan negatif 2, artinya X-nya bernilai negatif 2. X negatif berarti ada di kiri. Ini dia. Dan Y-nya benar negatif juga, negatif 2 berarti di bawah. Nah, kita hapus. Pertemuannya ada di sini. Ini adalah titik C ya. Kita sudah menemukan titik-titik pada suatu bidang. Nah, ini dia. Selanjutnya yang terakhir adalah titik D. Titik D berada di 5,3. Artinya posisinya X-nya adalah 5. X positif berarti ada di sebelah kanan. Ini dia. Ya. Kemudian Y-nya juga positif, berarti ada di mana? Kalau maaf, ini Y-nya negatif. Nah, seharusnya negatif. Nah, ini kasih contohnya gitu ya. 5 dan negatif 3. Dengan posisi X-nya positif dan Y-nya negatif, berarti Y-nya ada di bawah ya. Tadi yang negatif kan ke kiri atau ke bawah? 3, sorry. Ada di 3, kita tarik garis. Nah, 5 dan 3 bertemunya di sini. Jadi kalau kalian perhatikan, titik A ada di kuadran 1, B di kuadran 2, C di kuadran 3, D di kuadran 4. Jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa titik yang berada di kuadran 1 akan bernilai X positif ya, X-nya positif dan Y-nya juga positif. Jadi ingat ya, kalau titik yang berada di kuadran 1 maka XY-nya bernilai
positif, gitu ya. Itu kesimpulannya satu, X-nya bernilai positif, X positif, titik yang berhubungan satu, X positif, Y positif, gitu ya. Kemudian apabila suatu titik ada di kuadran 2, maka dia akan bernilai bagaimana? X-nya dulu, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif karena tadi ke atas, ya kan? Selanjutnya apabila suatu titik ada di kuadran ketiga, maka dia akan bernilai bagaimana? Ke kiri dan ke bawah. Artinya X-nya bernilai negatif dan Y-nya, titik Y-nya juga akan bernilai negatif. Dan untuk suatu titik yang berada di kuadran keempat, maka dia akan bernilai bagaimana? Akan bernilai positif untuk X-nya dan bernilai negatif ya untuk Y-nya. Sampai sini dulu anak-anak. Ini pelajaran pertama kita tentang koordinat kartesius. Tadinya akan lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran lain pada video pelajaran berikutnya. Terima kasih.